Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Putra dari kelas HES 4A. Ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 2 tafsir ayat-ayat HES yang berjudul ayat-ayat tafsir ayat-ayat hutang piutang konvensional maupun digital. Sebelum masuk ke materi, ini menyinggung sedikit ayat Al-Baqarah ayat 200, surat Al-Baqarah ayat 282 yang sudah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja kita bacakan artinya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Ya, lanjut ke materi. Sebelum masuk ke materi, yang bisa kita ambil dari tadi yaitu hutang piutang, hendaklah kita sebelumnya berpikir lebih panjang lagi sebelum melakukan hutang, apakah kita mampu atau tidak untuk membayarnya ke depannya. Baik, masuk ke materi, saya ambil dari jurnal ini, skripsi tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang secara online. Studi pada aplikasi Uang Teman, Jalan Pulau Damar, nomor 36, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Skripsi oleh Mikrozul Rahmat, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019. Lanjut langsung saja kita kepada materinya, yaitu hutang piutang online. Langsung saja kita ke kesimpulannya, yaitu berdasarkan uraian di awal, praktek hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang Teman dilakukan dengan cara transfer uang ke nomor rekening nasabah setelah melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat-syaratnya adalah wajib melakukan registrasi aplikasi Uang Teman, digunakan email pribadi, melampirkan wajah dengan jelas, foto KTP, slip gaji bulanan, dan pada tahap akhir registrasi ada permintaan persetujuan dari aplikasi agar keseluruhan data nomor kontrak yang pada smartphone nasabah dikopi otomatis oleh aplikasi Uang Teman. Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka dalam hitungan jam uang akan dicairkan nomor rekening nasabah. Bunga yang diberikan oleh pengelola aplikasi ini cukup besar, yaitu 30% dari dana pinjaman awal, dan dikenakan sebanyak 100.000 per hari. Bunga yang sangat tinggi ini dan denda yang cukup besar ini sangat membebani nasabah, yang pada awalnya nasabah berharap mendapat jalan keluar atas kebutuhan yang harus ditutup, sekarang menjadi semakin susah karena tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Jadi sebenarnya hutang online maupun hutang sebenarnya itu boleh-boleh saja, kita hanya saja pandai memilih sesuai kebutuhan kita. Hutang piutang cukup untuk keseharian dan kita mampu untuk membayarnya juga. Selain itu saya akan juga menyinggung tentang sebuah ayat
yang sedikit melebar tentunya, tetapi masih berhubungan dengan hutang piutang, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba mudha'afah wa taqulullahu la'alakum tuflihun, yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi kenapa saya memaparkan ayat ini sebagai pandangan baik orang yang meminjamkan maupun orang yang pinjam itu supaya sadar akan kebersamaan, akan silaturahmi antar manusia, terutama antar umat muslim, yaitu kita memberikan pinjaman uang itu dengan niat ingin membantu, bukan ingin mencari keuntungan. Jadi saya sarankan untuk tidak hutang jika tidak mampu, atau pandai memilah kepada peminjam yang terhitung baik dan tidak mengambil keuntungan yang cukup besar. Dari sini kita mengambil kesimpulan atas semua materi yang sudah saya paparkan tadi, bahwa hutang online maupun hutang konvensional itu sama saja sebenarnya. Hanya saja hutang online lebih enak tentunya, karena kita tidak repot-repot untuk mengambil uang langsung ada sendiri, kita tinggal ambil saja di bank, atau mungkin langsung ke rekening sudah bisa diambil ke bank terdekat. Jadi kita lebih mudah untuk mengaksesnya. Tetapi kembali lagi, agar hutang tersebut tidak menjadi riba, maka kita lihat dulu, kita lihat kesepakatan berapa bunga yang diterima oleh sang peminjam dan disetujui oleh sang peminjam dari si peminjam. Jadi agar tidak membebani dan mereka juga senang sudah mendapat jalan keluar dan akan membayarnya secara bertahap, dan bunganya pun sudah disetujui oleh mereka. Jadi seperti itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.